Perkenalkan, nama saya Selvi Amalia. Saya ibu dari 2 orang putra. Yang pertama Raffi Ali Daniswara, usia 7 tahun, dan yang kedua Muhammad Faiz, usia 4 tahun. Saya bekerja sebagai Public Relation Officer di Asuransi Bumi Putra. Yang membuat saya ingin menyusui adalah karena saya mengetahui bahwa ASI itu adalah yang terbaik bagi bayi dan memang menjadi makanan satu-satunya. Itu yang menyebabkan saya memutuskan bahwa saya harus menyusui bayi-bayi saya. Pengalaman saya pada saat menyusui bermacam-macam, beragam, mulai dari pengalaman yang menantang, membuat saya tertantang untuk menyelesaikan tantangan tersebut, hingga pengalaman yang tentu saja pengalaman yang menyenangkan. Misalnya pada saat hari kelahiran pertama itu saya operasi dan saya tidak bisa IMD karena rumah sakit pada saat itu tahun 2006 belum mengetahui bahwa ibu yang dioperasi bisa IMD. Kemudian setelah itu pulang dari situ saya juga bayi bingung puting karena bayi sudah diberi dot, kemudian bayi akhirnya menolak menyusu pada saya, kemudian sampai bayi saya benar-benar menolak menyusu. Dan pada hari ke-8 saya melakukan relaktasi, jadi karena memang bayi saya sudah tidak mau menyusu sama sekali. Supporter utama saya adalah ibu saya. Ibu saya yang memberi saya semangat bahwa kamu harus bisa menyusui. Meskipun kamu tidak bisa melahirkan secara normal, kamu harus bisa menyusui. Dan beliau yang memberikan dukungan di tengah tangisan anak saya yang menolak menyusu pada saya, beliau yang memberi kekuatan bahu-membahu melaksanakan proses relaktasi yang baru saya tahu sekarang namanya itu relaktasi. Tapi waktu itu kita hanya mengandalkan insting bahwa bayi ini harus dipancing untuk bisa menyusu pada saya. Tantangan selagi menyusu yang seperti saya bilang tadi banyak sekali, mulai dari yang tadi dia menolak menyusu, kemudian puting berdarah, lecet, dan juga karena saya bekerja di Jakarta sedangkan rumah berada di Bogor dengan perjalanan minimal 2 jam, bahkan pernah sekali perjalanan itu sampai 4 jam karena ada gangguan di jalan. Jadi memang proses perjalanan itu cukup melelahkan gitu. Kalau di kantor ada supportnya, tapi dalam proses itu harus bawa ASI perah untuk dibawa ke rumah, kemudian cara menyimpan, dan juga kejar-kejaran ASI perah itu saya sangat alami. Bahkan pada pengalaman menyusu anak kedua, saya sekolah di usia anak saya 1 tahun. Jadi saya sekolah pulang kerja dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Sekolahnya di Salemba, Jakarta, sedangkan rumah saya ada di Bogor. Jadi saya pulang sampai rumah itu jam 12 malam. Dan kemudian jam 6 pagi saya sudah harus berangkat ke kantor lagi. Jadi merupakan tantangan sekali dan saya sangat bersyukur karena saya masih menyusui. Kenapa? Meskipun saya hampir tidak bertemu anak saya di hari kerja, anak-anak saya tetap lengket. Kenapa? Karena saya menyusui mereka. Sehingga ketika saya datang jam 12 malam, saya langsung menyusui. Dan dengan begitu mereka pun masih teringat dan tidak ada jarak. Sabtu Minggu pun saya selalu usahakan tidak ada kegiatan lain, saya bersama mereka. Itu yang perjuangan. Dan pernah juga ketika saya harus ditugaskan keluar kota selama 2 minggu, saya minta izin ke pimpinan, saya ajak anak saya beserta pengasuhnya tentunya, dengan konsekuensi ya memang saya harus menyediakan fasilitas sendiri buat mereka. Dan itu tidak masalah bagi saya karena yang terutama anak saya tidak lupa dengan saya. Ketika saya tinggalkan 2 minggu tidak menyusu sama sekali, saya khawatir kalau dia ketika ketemu kembali dengan saya, dia akan lupa ketika menyusu sama saya lagi. Pendapat tentang Aini saat ini luar biasa. Saya tidak menyangka Aini akan sebesar ini. Saat
saat ini sudah punya 10 cabang, ranting, dan juga kelas edukasi di lebih dari 40 kota. Itu sangat luar biasa. Bahkan banyak ibu-ibu yang kemudian terinspirasi dari Aimi. Mereka bersemangat, berjuang untuk menyusui anak mereka masing-masing dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Itu sangat luar biasa. Waktu itu ketika saya memutuskan bergabung untuk mendirikan Aimi, saya hanya pikir bahwa saya harus melakukan sesuatu agar tidak terjadi hal yang sama pada orang lain dengan apa yang terjadi pada saya, yaitu minimnya informasi, kejar-kejaran stok. Saya nggak tahu bagaimana caranya waktu itu untuk mengejar stok. Yang ada, saya menyerah pada anak pertama, saya menyerah pada formula. Pada anak kedua saya belajar bahwa ada caranya meningkatkan produksi ASI. Dari situ dukungan ibu-ibu terutama yang mengerti informasi yang relevan itu sangat penting. Dan Aimi menjadi referensi saat ini bagi seluruh ibu-ibu, bahkan regulator, masyarakat umum pun menjadikan Aimi sebagai referensi. Itu sangat luar biasa. Buat seluruh teman-teman sukarelawan Aimi, jangan pernah menyerah. Karena apapun yang kalian berikan, kontribusi sesedikit apapun yang diberikan itu sangat berarti. Meskipun hanya itu sekedar meneruskan informasi, itu luar biasa efeknya bagi lingkungan kita. Jangan pernah menyerah, terus edukasi, terus sosialisasi hal-hal terkait menyusui. Beri dukungan setiap ibu yang menyusui ataupun kemudian dia memutuskan untuk tidak menyusui. Beri dukungan terus bahwa kita sebagai ibu-ibu memberikan kekuatan bahwa seorang ibu bisa memberikan yang terbaik kepada bayinya. Cukup 2 tahun atau lebih menyusui, itu akan memberikan dukungan seumur hidup bagi anak-anak kita. Terus berjuang, jangan patah semangat, apapun rintangan, mari kita pecahkan sama-sama. Kita bersama-sama yakin pasti bisa. Setiap ibu-ibu di Indonesia bisa menyusui bayinya. Bagi yang merasa tidak bisa, mari kita gandengan tangan, kita cari informasi, kita belajar bareng, kita sharing bareng. Insya Allah pasti ada jalan dari setiap tantangan yang dihadapi oleh setiap ibu-ibu. Terima kasih.